syurah masyayikhihim wa talamitihim al-akhdin anhum wa jamil ulama wal awliya salihin wa muallifil kutub an-nafi'a min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya ahdil baldah wa ulama wa salahaiha wa man amara hadal musalla wa hadil mukasabitan wa lahikan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasirhum jannah wa itu alaina wal ahbabina wal muslimin barakatihim wa asharihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sa'iri salihin fit arani amin ya rabbal alamin fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi wala yumna'u sapa sabiyun mumayyizun muhdisun walau junuban ora den cegah hamla wa massa nahwi mushafin. Asalnya hamla nahwi mushafin wa massa nahwi mushafin, dibuang untuk mempersingkat. Hamla wa massa nahwi mushafin li hajati ta'allumihi, ta'allum itu belajar, wa darsihi ders itu berarti baca, tilawah. Ta'allumihi belajar mushaf, wa darsihi lan deres mushaf. Wa wasilatihi lan wasilai ta'allum wa dars kahamlihi kaya nggawa mushaf lil maktabi maring maktab. Maktab itu tempat belajar Quran seperti TPQ atau meja, bisa juga mana meja. Wal ityan lan nekaaken bihi kelawan mushaf lil muallimi maring guru liyu allima supaya ngajari sapa muallim hu ing sobi minhu saking mushaf. Jadi ini kemarin diterangkan termasuk saya rada kebangetan. Kemarin diterangkan termasuk yang apa? Yang haram bagi orang yang hadas kecil adalah menyentuh atau membawa mushaf. Cukup. Jadi menyentuh atau membawa mushaf itu haram bagi orang yang hadas kecil. Ada pengecualian anak kecil dengan syarat. Satu, wala yumna. Jadi anak kecil la yumna, tidak dicegah untuk menyentuh mushaf, untuk membawa mushaf ketika hadas. Dengan catatan ini, wala yumna'u sabiyun mumayyizun. Asalkan sudah tamyiz. Kita tahu tamyiz itu sudah bisa makan minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri, ngerti. Nah, anak tamyiz tidak dicegah walaupun dia itu muhdisun walau junuban. Dia hadas kecil atau bahkan junub sekalipun. Dia tidak dicegah untuk apa? Hamla wa massa nahwi mushafin. Untuk membawa semisal mushaf atau menyentuh semisal mushaf yang utuh itu penuh isi surat awal akhir, atau kayak buku-buku qiraati, buku Iqra yang udah jilid-jilid akhir yang isinya potongan-potongan ayat, itu juga haram disentuh dan dibawa oleh orang yang hadas. Kenapa? Itu ditulis untuk dibaca, belajar baca Al-Qur'an untuk dibaca. Jadi kalau Iqra, qiraati, yambua yang jilid-jilid awal itu isinya aiu babibu. Itu tidak ada masalah bagi orang hadas. Tapi kalau yang udah jilid-jilid akhir, ini memiliki hukum seperti mushaf yang isinya sudah potongan-potongan ayat. Begitu juga misalnya nyentuh majmu, pas nyentuh tulisan Qur'annya, tafsir yang jumlah huruf tafsirnya tidak lebih banyak. Nah, ini haram disentuh oleh orang hadas, kecuali jika anak kecil dengan syarat sudah tamyiz. Tidak apa-apa, nggak dicegah untuk membawa menyentuh semisal mushaf
dengan alasan kedua, syaratnya kedua, syarat pertama tamyiz, syarat kedua ada hajat. Hajat apa? Li hajati ta'allumihi wa darsihi. Jika ada keperluan mau belajar baca mushaf, belajar baca qiraati, iqra, yang bu'a, yang jilid-jilid akhir yang ada potongan-potongan ayat, ta'allum untuk belajar. Tidak diharuskan untuk wudhu. Meskipun hadas tidak apa-apa, tidak usah disuruh wudhu, nggak apa-apa. Nah, ini untuk belajar atau darsihi, belajar ya belajar ke guru ya. Itu. Kalau darsi deres baca. Jadi anak kecil baca Qurannya sudah lancar. Anak-anak kecil sekarang setelah adanya metode-metode yang bermacam-macam itu umur 7 tahun ngaji ini nyeretet, jarang salah. Itu. Jarang salah. Itu takdime sing kurang gitu ya. Nah, baca ya jarang salah. Orang-orang tua dulu itu yang tersisa sampai sekarang takdimnya besar walaupun bacanya peletot-peletot salah kabeh ya. Nah, itu. Tapi takdimnya besar. Yang sekarang ini baca lancar, takdimnya sing kurang. Takdimnya yang kurang. Nah, jadi ketika perlu belajar, tidak apa-apa walaupun hadas, bahkan walaupun junub. Gitu. Atau misalnya untuk baca deres. Jadi anak kecil sudah lancar baca Qur'annya, umur 7 tahun sudah lancar baca Qur'an. Jadi dia mau deres Al-Qur'an ya baca biasa, bukan belajar, wis baca wis, bukan dalam proses belajar, dia untuk baca. Tidak apa-apa walaupun tidak punya wudhu. Untuk anak kecil. Apakah harus untuk baca dan belajar? Enggak. Wasilatihima. Wasilahnya. Namanya belajar, berangkat ke TPQ kan ya perlu bawa dari rumah kan. Lah iya ketika di TPQ dia baca. Dia belajar. Lah ketika perjalanan megang mushaf itu. Kan tidak sedang belajar, tidak sedang baca. Tapi kan wasilah. Bawa mushaf dari rumah, anak kecil pergi ke TPQ, jaraknya 300 meter, bawa mushaf dari rumah, nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Karena apa? Wasilahnya ta'allum. Atau wasilah untuk baca. Misal anak kecil, mau baca mushaf ada di sini, ngambil di lemari itu. Lah, ketika dari lemari, mushaf dibawa ke sini, kan tidak sedang dibaca itu. Tapi wasilah untuk baca. Nggak harus minta tolong ambilkan orang tuanya, kemudian dia hanya baca, begitu tak nyentuh, enggak. Tidak apa-apa, wasilahnya baca atau wasilahnya belajar. Kahamlihi lil maktab wal ityan bihi lil muallim liyu'allimau minhu. Jadi membawa mushaf kepada gurunya agar diajari dari mushaf yang dia bawa itu. Tidak apa-apa, tidak harus pakai mushaf gurunya di rumahnya atau di tempat TPQ. Tidak, bawa dari rumah tidak ada masalah. Itu wasilah ta'allum dan dars. Boleh. Nah, kenapa? Karena anak kecil itu kalau dipaksa wudhu terus, itu malah nanti bisa-bisa males untuk ngaji, tidak mau. Bisa-bisa jadi begitu. Jadi kalau wudhu dulu ngaji, gelem ngaji wis untung. Apalagi zaman sekarang, isine HP tok. Itu. Isine HP. Sarapan tidak mau, mending main HP. Belajar tidak mau, HP-an. Ini tidak mau, HP-an. Itu. Lapar dikasih makan, tidak dimakan, dikasih HP meneng. Lah begitu. Jadi ada anak kecil zaman sekarang begitu. Lah model kayak gitu ngaji wis untung, alhamdulillah gelem ngaji. Lah dipaksa wudhu ndak ngaji blas. Ngaji angel tambah disuruh wudhu. Lah ini ndak apa-apa. Baca atau belajar tanpa harus punya wudhu. Afdolnya disuruh wudhu apa ndak? Kalau kira-kira anak ini mau disuruh wudhu, sebaiknya suruh wudhu. Kenapa? Ada khilaf. Masalah ini memang dalam mazhab kita tidak haram. Anak kecil belajar atau baca Quran tanpa harus punya wudhu, itu tidak haram. Tapi ada pendapat ulama lain yang mengatakan haram. Nah, karena ada khilaf, sebaiknya kalau memang dia bisa disuruh wudhu saja. Ya tergantung kebiasaan orang tua mendidik ketika masih kecil. Tergantung itu. Karena pendidikan paling menentukan, paling vital itu adalah usia 0 sampai 5 tahun. Itu yang paling inti. Jadi anak pejabat korupsi jangan ditanya kuliahnya di mana. Jangan ditanya begitu. Apa? Bapaknya ambil mai sopo. Begitu nanyanya begitu. Jadi karena sifat-sifat baik atau buruk itu yang betul-betul melekat, sulit dirubah, itu yang hasil dari usia 0 sampai 5. Itu paling betul-betul melekat itu.
Lek dibiasakan api, angel dia itu untuk dirubah menjadi jelek. Walaupun kemudian punya teman yang kurang anu, tapi agak susah untuk hilang total, itu agak susah. Begitu juga bisa kebiasaan buruk 0 sampai 5. Masih mau pondok nomor sakat itu. Jadi paling menentukan itu pendidikan 0 sampai 5 tahun. Itu paling menentukan itu. Dan itu sudah dilakukan penelitian oleh para ilmuwan bahkan oleh orang-orang kafir. Sangat, makanya kan sering kita mendengar al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Gitu. Karena usia 0 sampai 5 itu rata-rata sama ibu. Sekarang titipnya pembantu, banyak orang begitu, bingung kerja, titipnya pembantu. Ya tempat pembantu akhlaki api bisa mendidik. Gitu. Tapi tempat si porslapor, ya jadi porslapor anaknya. Jadi usia 0 sampai 5 tahun itu sangat menentukan ya. Nah, jadi anak kecil itu dibiasakan yang baik sejak kecil. Nah, termasuk ini dibiasakan, kalau sudah sejak kecil itu dibiasakan, baru ngerti, itu dibiasakan untuk takdim pada Al-Quran. Kalau bawa itu diangkat yang tinggi, jangan di cangklong-cangklong sejajar dengan bawahnya pusar, diangkat itu lurus dengan hati misalnya, kemudian dicium ketika ngambil, dibersihkan ketika kotor, jangan sampai balik pakai tangan yang dibasahi dengan ludah, dibiasakan wudhu. Insya Allah tidak sulit nyuruhnya. Nah, kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ketika dingin, tak mau dia, ya udah tidak apa-apa, suruh baca Quran tetap tidak apa-apa. Nah, tapi diusahakan anak itu sejak kecil sudah terbiasa takdim kepada apapun yang dimuliakan oleh Allah, termasuk mushaf. Jadi sebaiknya kalau memang bisa disuruh wudhu, suruh wudhu. Walaupun secara fikih boleh, walaupun tidak pakai wudhu. Tapi dengan catatan ini kalau sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz jangan. Anak belum tamyiz itu udah dikasih contoh, tidak usah diajari macam-macam sudah. Tidak usah diajari macam-macam, diajari wudhu, dia belum waktunya, diajari sholat belum waktunya. Dikasih contoh. Jadi orang tua memberi contoh yang baik itu udah. Kalau anak itu belum tamyiz, diajari Quran, diajari belum waktunya. Sekarang sebagian metode belajar baca Al-Quran itu 3 tahun maksimal diterima daftar. Lebih dari itu lewat seminggu sudah diterima. Belum waktunya sebenarnya. Gitu. Anak kecil itu udah biarkan bermain, dikasih contoh yang baik. Sering diperlihatkan yang baik-baik. Itu saja sudah. Belum waktunya untuk diajari. Diajari itu kapan? Kalau sudah mulai tamyiz. Nah, seperti itu. Udah, ini syaratnya sudah tamyiz. Wa yahrumu apa tamkinu ghairil mumayyiz. Tamkin itu ngongangaken. Itu, membiarkan. Itu. Ngongangaken bocah kang ora tamyiz min nahwi mushafin. Walau ba'da ayat, enggak harus satu mushaf penuh, walaupun sebagian ayat, tidak harus satu ayat, bahkan sebagian ayat. Itu kayak potongan-potongan ayat di buku-buku tata cara metode baca Al-Quran itu. Kan yang jilid-jilid akhir kan sudah potongan-potongan ayat, walaupun separuh ayat, tidak sampai satu ayat penuh. Lek belum tamyiz tidak boleh. Lah sekarang dengan kebijakan seperti itu, daftar belajar Al-Quran, TPQ dengan metode tertentu, itu maksimal usia 3 tahun. Akhirnya anak umur 4, umur 5, wis tutup jilid akhir. Bahkan sudah tutup Al-Quran, belum tamyiz. Belum tamyiz. Wis diajari sholat. Duduk angin, diajari wudhu, diajari sholat. Belum waktunya. Ngajari wudhu, sholat itu kalau sudah tamyiz. Belum tamyiz, belum waktunya. Lah ini umur 45 waya merokok waya khotbul. Wis wayahe wisuda. Durung tamyiz durung apa? Di sini. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayat. Haram membiarkan anak yang belum tamyiz untuk nyentuh mushaf, untuk megang mushaf. Tidak harus mushaf penuh walau ba'du ayatin. Walaupun hanya sebagian ayat. Ya kayak buku-buku panduan TPQ itu ya, buku-buku TPQ itu, jilid-jilid yang akhir itu tidak boleh dipegang oleh anak yang belum tamyiz. Itu
disentuh oleh anak yang belum tamyiz. Ibaratnya Fathul Mu'in mutlak, tapi untung ada qayyid. Nah, kalau Fathul Mu'in mutlak dan rata-rata kitab mutlak, Imam Ibnu Hajar di kitab I'ab memberikan qayyid. Ya enggak mutlak seperti itu, dan ini meringankan ini. Kalau ikut keputusan Fathul Mu'in haram kabeh TPQ. Jadi melakukan keharaman semua itu belum tamyiz wis tutuk Al-Qur'an atau udah jilid-jilid akhir itu. Haram kabeh kalau ikut kemutlakan Fathul Mu'in, dan rata-rata memutlakan kecuali Imam Ibnu Hajar di I'ab itu memberikan catatan. Beliau di I'ab itu di hasyahnya disebutkan na'am yattajihu hamlu tamkini ghairil hillu tamkini ghairil mumayyiz lahu li hajati ta'allumihi idza kana bi hadrati nahbil wali lil amni min an yantahikahu hina idzin. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, anak belum tamyiz memang haram untuk nyentuh atau megang mushaf atau apapun yang terdapat tulisan Al-Qur'an walaupun sebagian ayat. Itu kata Imam Ibnu Hajar bisa boleh kalau diawasi oleh semisal walinya, oleh gurunya tidak apa-apa. Kalau dalam pengawasan wali tidak apa-apa. Kenapa sih anak belum tamyiz kok tidak boleh nyentuh, bawa mushaf atau yang semisalnya? Karena jenenge arek ndak tamyiz, nanti dilempar, disobek-sobek, diinjak, didudui. Sing salah dudu areke yang membiarkan. Ya. Itu. Walinya yang mengetahui atau siapapun yang mengetahui itu yang sembrono. Dan itu berdampak nggak baik kepada masa depan anak. Jadi anak si cilik nyuwek-nyuwek Quran, nginjak-nginjak duduk Al-Quran, walaupun nggak ngerti, itu bahaya ke masa depannya, itu bahaya. Jadi biasanya ndak api. Sing salah wong tuane, sing nanggung akibat anaknya. Gitu. Karena itu hati-hati. Jangan dibiarkan ada anak kecil oteng-eteng kitab, anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun belum tamyiz. Eteng-eteng kitab, apalagi 2 tahun, setahun setengah, eteng-eteng kitab atau majmu, khulasatul madad, buku maulid misalnya, apalagi mushaf, jangan dibiarkan. Disobek-sobek, dicoret-coret, diinjak, didudui kayak bantal. Membiarkan awas. Sampean yang salah, yang ceroboh, yang nanggung akibatnya anak ibu. Kasihan. Itu kasihan, jangan dibiarkan. Nah itu. Jadi karena kekhawatiran seperti itu, maka anak yang belum tamyiz tidak diperkenankan menyentuh atau membawa semisal mushaf. Tapi kata Ibnu Hajar di I'ab, kecuali jika diawasi. Jadi diawasi, di sampingnya itu ditemani. Jadi ditemani dan diawasi oleh orang tuanya atau gurunya. Itu. Semisal wali, artinya ada yang bisa ngontrol ketika akan diperlakukan kurang sopan langsung diambil atau ditegur. Nah, itu tidak ada masalah itu. Nah ini kayak gini nih di TPQ roto aman ini ya. Itu. Jadi ketika arek iku belajar Al-Qur'an atau semisalnya lah padahal belum tamyiz tapi ono gurune sing ngawasi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Selain itu jangan ya, di rumah ketika dia belajar sama orang tuanya enggak apa-apa menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau dia sendiri enggak ada yang ngawasi enggak boleh. Tapi ya kudu betul-betul ekstra diawasi. Mulai guru itu panang jeding, suwek-suwek ngono. Ora cilik-cilik ya. Itu. Jadi harus ada yang ngawasi. Lek guru nang jeding yang njaluk tolong guru liyane untuk ngawasi ya. Nah, itu lah ndak bisa diinjak-injak. Itu. Srek ruwet kabeh gara-gara ono kebijakan aneh-aneh itu ya. Itu repot. Akal-akalan ndak pakai bukti itu repot wis. Kacau kabeh akhirnya. Itu. Akal-akalan tok ndak pakai bukti. Rusak kabeh akhirnya. Dari Dewi Abi, biar anak umur 5 tahun sudah lancar baca Al-Quran. Umur 9 tahun sudah hafal 30 juz, lancar. Baca gitu-gitu toh. Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i seperti apa masa kecilnya, ya apa orang tuane, ya apa pendidikannya. Itu orang-orang seperti Imam Syafi'i itu 1-2 masih zaman biyen. Ya ndak kabeh kaya ngono. Itu istimewa, itu sudah orang-orang istimewa. Lah sekarang wis modele kayak ngene katanya kabeh digawe ngono, ya enggak bisa. Jadi harus anak-anak seperti Imam Syafi'i itu ya enggak banyak masih zaman biyen.
Itu. Nah, kemudian kate kabeh digawe ngono. Zamane kaya ngene. Wis kakean makan makanan Alfamart ambil Indomaret. Ya. Itu. Jadi ya disesuaikan lah dengan fikih. Jadi nggak apa-apa anak nggak tamyiz, tapi harus ekstra diawasi. Jadi harus pengawasan ekstra yang ketat pengawasannya biar tidak dihinakan. Karena sampai dihinakan mushaf itu yang nanggung dampaknya anaknya nanti masa depannya tidak apik. Kualat Qur'annya itu. Kepingin barokah oleh barokah Al-Qur'an malah kualat Al-Qur'an naudzubillah min dzalik. Karena itu perlu hati-hati. Nah, kemudian udah tadi wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi mushafin walau ba'du ayatin. Termasuk yang haram ini. Wa kitabatu ataf kepada tamkinu tadi itu. Termasuk yang haram kitabatu nulis mushaf bil ajamiyati kelawan tulisan ajam. Mushaf ditulis tulisan ajam itu haram. Versi Fathul Mu'in ini ada khilaf memang. Tapi versi Fathul Mu'in ini ngikuti gurunya Imam Ibnu Hajar haram. Karena rusak kabeh bacaanane. Coba alladzina tulisan. Jadi alat zina, ya. Alat zina, alladzina. Apa kayak bahasa Indonesia itu? Enggak punya zal, enggak punya dhot, enggak punya dha. Akhirnya bingung lek kata nulis ya. Itu. Iki nahdlatul apa nahdatul itu repot nulisnya. Raudlatul apa rauda DH apa DL apa DZ ya. Itu. Kuanta ganti enggak tahu pancet ya. Nah begitu. Enggak bisa mewakili. Dan itu orang sih nggak ngerti orang awam lagi. Aladina tulisan alad ALADZINA. Oke, coba orang awam suruh baca. Maksudnya kan ditulis Latin biar orang awam sih nggak bisa baca tulisan Arab bisa baca Quran. Lagi tulisan lagi aladina lagi. Tulisan ALADZINA. Mau dibaca alat zina, ya. Jadi apa? Rusak kabeh. Makanya haram nulis Quran dengan tulisan ajam. Jadi nulis Quran dengan tulisan ajam ini bukan nerjemah, bukan. Nerjemah ada pembahasan sendiri. Ya, ada pembahasan sendiri. Yang dimaksud kitab babil ajamnya itu ditulis pakai tulisan bukan Arab. Ya. Tulisan bukan Arab ditulis pakai huruf India, huruf Cina, huruf Latin. Nah itu ya, nah, itu nggak boleh, itu haram. Ya karena tadi itu rusak kabeh wacanane nanti. Itu rusak kabeh. Walad dolin lagi tulisan lagi Latin. Kena wong sing gak iso maca Arab ngono maca walad dololin orang-orang. Itu. Iso dadi Al-Fatihah mara ya. Tunggane Al-Famidi. Nah, ini termasuk haram. Wa kitabatu bil ajamiyah. Ada khilaf, ada yang memperbolehkan alasan ini. Itu kan moco salah lek belajar, lek belajar kan tepat. Lek belajar kan tepat. Ya wis. Jadi ada yang memperbolehkan karena enggak mesti salah mau lek belajar kan tepat. Lek belajar apa enggak belajar Arab. Ya, mesti sana begitu. Wa kitabatu bil ajamiyah. Termasuk yang haram juga wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi ing dalam perkara kang den tulisi mushaf. Wa ilmin syar'iyyin lan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu seperti fikih, hadis, tafsir, itu ilmu syar'i. Haram meletakkan semisal dirham, duit, entah itu berupa koin atau berupa kertas di sesuatu yang terdapat tulisan Al-Quran. Misal ini ada tulisan Al-Quran atau ilmu syar'i, duit tak taruh di atasnya. Ya, tak taruh di atasnya. Haram, pelecehan. Oh, duit kok di atasnya tulisan Al-Quran. Jadi tidak harus mushaf utuh. Jadi kertas misalnya ada tulisan. Kertas ada tulisan surat Fatihah atau kertas ada tulisan ayat Al-Quran apapun sudah, walaupun tidak penuh satu ayat. Sampai uang taruh di atasnya. Haram itu tidak boleh. Begitu juga diletakkan di atas kitab yang isinya adalah ilmu syar'i, tidak boleh. Ilmu syariah tiga itu, fikih, hadis dan tafsir. Ya, fikih, hadis dan tafsir. Itu enggak boleh, itu haram. Wa kada, begitu juga haram ja'luhu ndadekaken nahwi dirham
baina auraqihi ing dalam antarane pira-pira deluwange mushaf atau maktubihi khilafan li Syekhina Ibnu Hajar. Termasuk yang haram adalah meletakkan uang di sela-sela mushaf, di sela-sela kitab haram. Aman ya, enggak kira curiga maling. Ya, lah dekek laci ketemu maling. Gitu. Dekek dompet ketemu maling. Dekek di Quran kan enggak kira maling juga mushaf ya. Gitu. Paling aman, tapi tidak boleh, haram. Ada pondok pegangannya ya. Uang disimpan di jero kita kayak gitu ya. Paling aman, paling nggak mencurigakan kan ya, haram. Gitu. Jadi meletakkan di sela-sela mushaf atau sela-sela kitab ilmu syar'i. Lo apa bedanya dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu taruh di atasnya, nyentuh nang tulisannya. Lah iki ditaruh sela-selanya, walaupun tidak nyentuh nang tulisannya. Ono halaman kosongnya misalnya ya. Jadi misalnya tulisannya separuh-separuh, ditaruh sela-selanya itu tidak boleh, pelecehan gitu ya. Nah, jadi koyok-koyok kitab didadekno amplop, didadekno wadai duit, pelecehan kan? Itu pelecehan. Nah, jadi tidak diperkenankan, haram hukumnya. Khilafan li Syekhina, tapi ada khilaf. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak apa-apa. Itu Imam Ibnu Hajar taruh di sela-selanya itu nggak apa-apa. Tapi kata hasyiahnya, wallahu alam, ini kan Fathul Mu'in kan muridnya Imam Ibnu Hajar. Jadi kita husnudzon, mungkin beliau nyebutkan di kitab yang tidak dimiliki oleh hasyiah ini, atau tidak dari kitab, langsung dengar keterangan. Karena keterangan yang menyatakan boleh meletakkan semisal uang di sela-sela kitab atau sela-sela mushaf yang jelas-jelas menyatakan boleh di kitab-kitabnya Ibnu Hajar, bagi itu Tuhfah, Fathul Jawad, Imdad, Minhajul Qawim, Fatawa dan yang lain-lain, itu nggak ditemukan. Keterangan yang jelas-jelas memperbolehkan kata tarsyih ini tidak ditemukan. Bisa jadi di kitab IA, beliau tidak punya kitab IA. Jadi bisa jadi itu mengatakan di Imam Ibnu Hajar nyebutkan itu di kitab IA yang waktu itu beliau tidak punya. Sampai sekarang belum dicetak ya, itu berupa manuskrip tulisan tangan, tidak lengkap. Imam Ibnu Hajar itu sedo sebelum selesai ngarang kitab itu. Nah, bisa jadi disebutkan di kitab IA, atau Fathul Mu'in ini karena muridnya Imam Ibnu Hajar, bisa jadi mendengar keterangan kupingan langsung dari Imam Ibnu Hajar. Kita husnudzon. Jadi kata Fathul Mu'in khilafan li Syekhina. Jadi Imam Ibnu Hajar, kata Fathul Mu'in, mengatakan tidak apa-apa meletakkan semisal uang di sela-sela mushaf atau kitab syar'i. Khusus ja'luhu baina auraqihi, kalau yang wad'u nahwi dirhamin fi maktubi tadi tidak boleh itu ya. Itu langsung nyentuh ke tulisannya, tidak boleh itu. Tapi kalau sela-sela tidak nyentuh tulisannya, itu khilaf. Termasuk yang haram, watamzikuhu, nyuwek-nyuwek mushaf abasan krana dolanan. Jadi Quran disuwek, tidak ada hajat, dolanan. Moro Quran disuwek itu, haram itu. Ya, haram. Bukan hanya mushaf, menurut Imam Halimi dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwa kertas yang di situ terdapat tulisan Allah atau tulisan nama Allah atau tulisan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok disuwek, haram. Oh, jadi suwek. Ya. Mutuskan kayak undangan misalnya, undangan Maulid Nabi Muhammad. Nah, itu disuwek. Ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Atau ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kertas ono tulisan bismillah disobek, haram itu, lek dolanan, lek ndak ada hajat. Jelas ya? Itu haram. Nah, jadi nanti ini khawatir kayak injak-injak aja disuwek. Kalau zaman dulu kan karena tintanya itu gampang luntur, dicuci ke air luntur wis entek tulisannya, atau dibakar. Lek sama sekarang tulisan sekarang nggak bisa ceblung nang banyu tetap nggak luntur. Cetakan atau fotokopi itu ya nggak luntur, masih geneng sak jam nggak luntur, kecuali sampai kertasnya wis acur baru. Nah, tapi selama ndak acur ndak kira luntur, maka ya solusinya dibakar, jangan disobek, ndak boleh, haram. Nyobek mushaf atau semisalnya abasan dolanan, ndak ada hajat, itu haram. Termasuk yang haram lagi, wabal umalan ngelek perkara kutiba alaihi ing atase ma,
Itu kutiba kang den tulis apa itu tadi nahwu mushaf alai ngatasi ma la syurbu mahwihi ora haram ngombe busekane makutiba. Termasuk yang haram adalah kertas ono tulisan mushaf ditelan nggak dikunyah ya, ditelan sehingga kertasnya masuk ke dalam perut, haram. Kenapa? Bercampur dengan najis. Beda le ayat Quran ditulis kaya lek tepak sofar ya. Ayat-ayat salam itu, salamun qaulam rabbir rahim, salamun ala ilyasin, ditulis pakai spidol sebelum nonang air luntur kan, tintai kan ya, diminum airnya tidak ada masalah. Karena tidak ada huruf Al-Qur'an yang bercampur dengan najis. Nah ini enggak, kertas ada tulisan nama Allah, ada tulisan nama Nabi Muhammad SAW, ada tulisan ayat Al-Quran, ditelan, utuh itu ditelan, masuk ke perut, campur dengan najis, haram itu tidak boleh. Tapi lah dicelup nang banyu sing kayak biasa jimat-jimat itu, lunturan itu diminum, tidak ada masalah. Lah jajan ono tulisan lafzul jalalah misalnya, atau tulisan Maulid Nabi Muhammad SAW jajannya itu, sampean kunyah, kan campur itu kan ya. Boleh apa enggak? Enggak apa-apa, boleh. Bukan itu kan mustakdar kan, menjijikkan kan ya? Iya mustakdar kalau udah keluar. Kalau masih di mulut belum mustakdar. Karena itu enggak haram. Lewis keluar dari tempatnya itu mustakdar, makanya membasahi tangan dengan air ludah, kemudian gaya malik kitab atau Quran itu haram. Kenapa? Sudah mustakdar ini kalau sudah keluar dari tempatnya. Jadi banyak wong kuno-kuno biasa ya. Malik Quran turun sikatan ya. Masih mari sikatan haram ya. Masih mari sikatan haram. Itu. Kenapa? Menjijikkan. Walaupun tidak najis tapi menjijikkan. Sampeyan gelem tangane koncone didilat tuh serbetno nang raine. Lah iki nang mushaf sampeyan dhewe ndak gelem itu kate mushaf digitu kan ya. Itu ndak boleh. Haram. Kemudian termasuk yang haram wa maddur rijli lan nyelonjorno sikil lil mushafi malam yakun apa mushaf iku ala murtafi yang tasih panggonan kang dhuwur. Jadi nyelonjorkan kaki padahal lurus sampai mushaf haram. Di sana misalnya ada mushaf. Selonjorno kakinya diselonjorkan ke arah mushaf haram, kecuali mushafnya di tempat tinggi kayak itu di atas lemari kan ada mushaf itu kan tinggi, ada orang duduk sini selonjoran kakinya lurus dengan lemari ya otomatis lurus dengan mushaf, tidak haram. Kenapa? Mushafnya ada di tempat yang tinggi tapi tidak ada ya, tidak ada. Tapi untuk haram tidak sampai haram. Yang haram itu kalau mushafnya tidak berada di tempat yang tinggi, termasuk kitab. Ya, termasuk kitab. Lihat tempat musyawarah kok, kitab lemparaan kok. Ya. Ono selonjoran barang ini lurus sampai kitab haram itu ya. Haram. Si dibahas fikih. Kelakuan tidak fikih ya. Nah, begitu. Nah, jadi hati-hati dijaga. Sing dibahas fikih ya kelakuane sing fikih. Iku padha ambek dokter nerangno bahaya rokok ambek rokokan. Ya lucu bisa nerangno bahaya rokok, bahaya ini dari sisi kesehatan, dari sisi industri. Ambek rokokan nerangno ya. Bahas fikih kelakuannya enggak fikih. Udah. Wa madur rijli lil mushaf malam yakun ala murtafiin. Wa yusannu apa al-qiyamu lahu krana arai mushaf. Kal alimi kaya wong alim, bal aula. Nah, jadi ketika ada mushaf, ada orang bawa mushaf datang, ada orang bawa mushaf itu, sampean sunat berdiri. Duduk menghormati yang bawa, menghormati mushaf. Kayak ada orang alim datang ketika ada acara, ya, kiai ini rawuh ya, kiai ini rawuh berdiri apa enggak? Sunnah berdiri. Kenapa? Takzim. Kok lebay ini, duduk lebay ini, menandakan takwa dalam hati. Kiai rawuh, habib rawuh berdiri, kok lebay ini. Duduk lebay, itu tanda di hati ada takwa. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang alim kenapa kita takdim? Karena dalam dirinya ada ilmunya Rasulullah SAW. Ilmunya Rasul dari Allah SWT. Kita memuliakan itu. Allah yang memerintahkan kita takdim orang alim, takdim keturunannya Rasulullah SAW. Berdiri ini takdim kepada Allah SWT.
Bukan sekedar takdim pada orang alim, takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunat ada orang alim datang berdiri walaupun dudu guru sampean. Jadi sebagian orang itu lek gurune sing rawuh ngadeg. Lek dudu gurune masuk wong alim ndak ngadeg. Sampean mulyakno krana apa? Lek guru haknya dua, guru alim ya karena dia guru, karena dia alim. Ketika bukan guru kita, alim tetap dihormati. Kenapa? Karena kealimannya. Habib dak alim dihormati karena kehabibannya. Habib alim loro. Alim walaupun habib dihormati karena kealimannya begitu. Guru walaupun dak alim tetap dihormati. Guru ngajar alim tak ndak alim, pinteran sampean maca kitab misalnya, tetap kudu ditaatimi. Kenapa guru belah begitu? Alim yang bukan guru dihormati, guru walaupun tidak alim ya juga dihormati. Apa mana guru ya alim. Nah begitu. Ya, jadi bukan kalau duduk guru udah ngadeg. Orang alim siapapun yang sunat kita berdirilah. Ketika mushaf datang, aula untuk dihormati. Aula dibanding berdiri karena orang alim. Jadi ketika ada orang datang bawa mushaf, kita sunat berdiri. Ya, kita sunat berdiri. Sunat. Untuk mentakdim mushafnya itu. Wa yukrahu apa harkuma ngobong perkara kutiba kang ditulis alaihi nasima kutiba kang ditulis apa mushaf apa Quran nahwu mushaf alaihi nasima illa li gharadi nahwi siyanatin angin krana tujuan sepadane ngreksa fa ghusluhu mongko utawi ngumbah itu ya mbasuh ngumbah ma iku aula minhu tinimbang saking harku. Jadi membakar mushaf, membakar kitab itu hukumnya makruh. Lek nyobek tadi haram. Lek membakar asal tidak ada tujuan melecehkan ya. Ada tujuan melecehkan apa ya iso haram. Ini enggak, membakar bukan untuk melecehkan. Tadi lek nyobek dolanan itu haram. Bakar itu hukumnya makruh. Kecuali jika tujuannya untuk ngerekso. Jadi Quran lawas-lawas itu wis merotol kabeh, ndak ada yang baca, ditumpuk ada di lemari mumbal-mumbul lagi. Daripada keinjak-injak dibakar untuk menjaga kehormatannya biar tidak berserakannya. Nah, itu ndak apa-apa, ndak makruh. Lek bukan tujuan siana, hukumnya makruh, tapi tetap lebih afdol dicuci. Itu lek Quran zaman biyen. Tulisannya pakai tinta tutul itu ya. Mangsi tutul itu. Lah itu dimasukno air luntur. Like Quran saiki cetakan itu. Lah buat nang banyu ndak luntur. Nah, jadi ya dibakar ya zaman sekarang dengan niat jogo. Lah enggak ada niat jogo makruh. Lah niat melecehkan iso haram, iso murtad waliyadzubillah. Ini pembahasan musafi penting. Jadi pelan-pelan karena memang ini waqi'iyah ya. Perkara-perkara yang waqi'iyah. Wa yahrumu wallahu a'lam.